If war is what the US wants, be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, we're ready to fight till the end. A threatening message repeated by China's diplomats in Washington. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Guys, bombastis nih guys. Cina dan Amerika sekarang saling gertak mau perang. Gila banget guys. Bukan cuma perang dagang, tapi Cina bilang siap perang jenis apapun, termasuk perang militer. Ini bukan main-main. Trump semprot tarif gede-gedean ke produk Cina. Beijing langsung balas dengan tarif 10-15% ke produk pertanian. Tapi yang bikin merinding, Cina bilang tegas. Jika perang adalah yang diinginkan Amerika Serikat, baik itu perang tarif, perang dagang, atau jenis perang lainnya, kami siap berperang sampai akhir. Pentagon langsung tanggap, kami siap. Kenapa dua negara raksasa ini tiba-tiba saling ancam? Apa dampaknya ke kita? Dan gimana sih nasib dunia kalau beneran terjadi perang? Jangan skip video ini karena gue bakal bongkar semua fakta mencengangkan di balik ketegangan global ini. Chapter 1, Perang Dagang jadi pemicu Trump naikkan tarif gila-gilaan. Guys, semua berawal dari keputusan Donald Trump yang baru aja naikin tarif untuk semua barang China. Ini bukan tarif kecil-kecilan, Trump langsung naikin tarif jadi 20% untuk semua barang impor dari China. Alasannya, Trump klaim China lambat tangani arus fentanyl, sejenis narkoba yang masuk ke Amerika Serikat. Tapi faktanya, ini bagian dari strategi Trump buat tekan China secara ekonomi dan politik. China nggak mau kalah. Mereka langsung balas dengan tarif 10-15% untuk produk pertanian Amerika Serikat kayak ayam, daging babi, kedelai, dan daging sapi. Ini pukulan telak ke basis pendukung Trump di wilayah pertanian Amerika Serikat. Yang lebih gila lagi, China juga masukin 10 perusahaan Amerika Serikat ke daftar hitam. Perusahaan-perusahaan ini dilarang berbisnis di China. Plus 15 perusahaan pertahanan Amerika Serikat dilarang ekspor teknologi ke Cina. Perang dagang ini kayak dua pemain catur yang gak mau kalah. Setiap gerakan dibalas lebih keras tapi yang jadi korban pion-pionnya alias rakyat biasa. Chapter 2, Anggaran Militer Cina naik, pertanda konflik beneran. Di tengah ketegangan ini, Cina baru aja ngumumin bakal naikin anggaran militer sebesar 7,2% tahun ini. Totalnya 1,78 triliun yuan atau sekitar 249 miliar dolar. Ini bukan angka kecil guys. Pengumuman ini disampaikan Perdana Menteri Li Qiang pas Kongres Rakyat Nasional Tahunan di Beijing. Dan perhatiin timingnya pas banget saat ketegangan dengan Amerika Serikat lagi memanas. Cina juga naikin anggaran keamanan publik sebesar 7,3%. Ini jauh lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu yang cuma 1,4%. Artinya apa? Mereka serius siap hadapi gejolak di dalam dan luar negeri. Li Qiang bahkan bilang, perubahan yang tak terlihat dalam satu abad sedang berlangsung di seluruh dunia dengan kecepatan yang lebih cepat. Ini kode bahwa Cina siap hadapi perubahan geopolitik besar-besaran. Kalau tetangga lu tiba-tiba beli senjata banyak-banyak padahal kalian lagi berantem soal pagar, apa lu bakal tidur nyenyak? Chapter 3, Pentagon tanggapi keras Amerika juga siap perang. Pernyataan keras dari Cina langsung bikin Pentagon meradang. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth langsung tampil di media dengan pernyataan yang gak kalah keras. Kami siap, kata Hegseth tegas. Mereka yang mendambakan perdamaian harus bersiap untuk perang. Gila, ini pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan negara terkuat di dunia. Hegseth juga bilang, Cina dengan cepat meningkatkan anggaran pertahanan mereka dan memodernisasi teknologi. Mereka ingin menggantikan Amerika Serikat. Ini sinyal jelas bahwa Amerika Serikat nggak bakal mundur. Yang bikin tambah panas, Hegseth tekankan kalau Amerika Serikat harus kuat untuk mencegah perang dengan China atau negara lain. Artinya apa? Mereka nggak bakal kasih ruang buat kelemahan sedikit pun. Pentagon juga udah mulai gerak cepat. Mereka tingkatkan kehadiran militer di Asia Pasifik, perkuat aliansi dengan negara-negara sekutu kayak ke Jepang dan Australia, dan tingkatkan anggaran untuk teknologi pertahanan canggih. Amerika Serikat nggak mau kalah dalam perlombaan senjata ini. Chapter 4, Kapal Perang Cina dekati Australia, sinyal bahaya. Baru guys, situasi makin panas ketika kapal perang Cina tiba-tiba mendekati perairan Australia. Armada tempur mereka melakukan patroli jarak dekat hanya beberapa ratus kilometer dari pantai Australia. Ini bukan latihan biasa guys, ini adalah sinyal geopolitik yang serius.
Australia langsung waspada karena kapal perang ini dilaporkan membawa teknologi canggih dan melakukan manuver strategis di Laut Tasmania. Bahkan ada laporan bahwa kapal-kapal ini melakukan latihan militer kecil-kecilan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kenapa Australia jadi target? Karena mereka adalah sekutu dekat Amerika Serikat dan bagian dari aliansi keamanan AUKUS bersama Inggris. Kehadiran kapal perang Cina di wilayah mereka dianggap sebagai gertakan langsung terhadap aliansi tersebut. Australia sendiri udah memperkuat armada militernya dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Tapi langkah ini justru bikin ketegangan makin panas karena kawasan Asia Pasifik jadi medan unjuk kekuatan antara dua raksasa dunia. Chapter 5. Kesimpulan. Guys, lu pasti mikir, lah kan tarifnya cuma buat barang Cina yang masuk ke Amerika atau barang Amerika yang masuk ke China. Kok bisa pengaruh ke harga barang di Indonesia? Nah, disinilah serunya. Bayangin ekonomi dunia itu kayak jaring laba-laba raksasa. Sentuh satu titik, seluruh jaring bergetar. Gini nih contohnya, pernah lihat label Made in China di HP lu? Saat tarif ke Amerika Serikat naik, pabrik di Cina jadi kebanjiran produk yang nggak bisa masuk ke Amerika Serikat. Nah, barang-barang itu dialihkan kemana? Ke pasar lain termasuk Indonesia. Awalnya mungkin harga turun karena kebanjiran barang, tapi lama-lama pabrik di Cina kurangi produksi, jadinya malah bikin langka dan harga naik. Belum lagi banyak komponen elektronik yang diproduksi di Cina. Ketika biaya produksi mereka naik gara-gara perang dagang, biaya ini bakal diteruskan ke produk jadi di seluruh dunia, termasuk yang masuk ke Indonesia. Dan ini belum bicara soal dampak ke nilai dolar. Ketegangan ini bikin dolar menguat dan rupiah melemah. Barang impor jadi lebih mahal, termasuk bahan baku yang dibutuhkan industri kita. Yang lebih parah, Cina itu pembeli terbesar hasil tambang dan perkebunan kita. Kalau ekonomi mereka kena dampak, permintaan mereka ke Indonesia anjlok, harga komoditas ekspor kita turun, penghasilan petani dan pekerja berkurang. Perang dagang Cina-Amerika Serikat itu kayak flu di dunia ekonomi, meskipun awalnya cuma di sana, virusnya bisa nyebar kemana-mana, termasuk ke kantong kita. Guys, hari ini kita udah bahas ketegangan antara Cina dan Amerika yang makin memanas. Dari perang dagang sampai ancaman militer langsung, dan sekarang bahkan melibatkan Australia sebagai medan geopolitik baru. Sekarang gua mau tahu dari lu semua. Menurut lu, apakah ketegangan ini bakal jadi konflik beneran? Dan apa langkah terbaik buat Indonesia supaya tetap aman dari dampaknya? Share pendapat lu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ke channel Si Karyawan Pintar untuk konten-konten bombastis lainnya soal geopolitik global dan dampaknya ke kita semua. Dan klik bel notifikasi biar lu nggak ketinggalan video-video penting lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap cerdas. Tips dan trik membantu tingkatkan pengetahuan, kesuksesan pasti akan diraih.